Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast ASN Cerdas, selamat datang di Podcast ASN Cerdas, ruang diskusi santai yang membahas bagaimana kinerja ASN dan pelayanan publik terus bergerak menuju smart government. Saya Hana Falni Anggita dari Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan dari Kabupaten Sarolangun. Hari ini kita akan membahas good praktik dan bad praktik ASN di Sarolangun, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh langsung terhadap manajemen ASN dan tata kelola pemerintah yang cerdas. Baiklah, di sini saya ditemani sama dua orang narasumber. Yang pertama, Assalamualaikum Bapak Angga Saputra dari Karcamat Cerminan Gedang. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Makasih Bapak. Dan yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Iqbal Khalili yang berasal dari Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun. Selamat iya, datang Bapak. iya. Assalamualaikum Ibu. Kami dari Dinas Kominfo Sarolangun. Terima kasih atas ruang diskusi ini. Semoga bisa memperkuat pemahaman kita tentang smart governance. Amin. Baiklah, kita mulai eh, diskusi kali ini, yaitu kita mulai dari capaian membanggakan dari Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun ini berhasil meraih peringkat pertama keterbukaan informasi publik terbaik di Provinsi Jambi. Menurut Bapak Iqbal, bagaimana capaian ini eh, bisa dikaitkan dengan smart governance? Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi, eh, Kabupaten Sarolangun itu pada bulan Desember kemarin meraih peringkat pertama dalam kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi publik KPID Award tahun 2025, yang mana prestasi ini merupakan wujud nyata dari penerapan kegiatan smart governance di mana pemerintahan dijalankan secara transparan, responsif, dan berbasis teknologi informasi. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya soal memenuhi aturan, tapi juga bagian dari manajemen ASN modern itu sendiri, di mana setiap ASN dituntut untuk bekerja cepat, akurat, dan akuntabel. Saya di sini juga kebetulan pada waktu itu menghadiri langsung bersama Pak Bupati untuk menerima kegiatan penganugerahan KPID Award tahun 2025 itu, Bu. Oke. Kalau menurut Bapak Angga, bagaimana implementasinya di tingkat kecamatan, Pak? Menurut Bapak? Baik Ibu, terima kasih. Kami di tingkat kecamatan, di Kecamatan Smart Governance, kami terapkan melalui pelayanan yang lebih terbuka dan informatif. Masyarakat bisa mengetahui prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, hingga program pemerintah secara jelas. Ini memudahkan kerja ASN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Inilah good praktik Sarolangun Maju, yaitu yaitu pemerintahan yang melayani dan berpihak pada masyarakat. Seperti itu, Bu. Kami pun di Dinas Pertanian juga merasakan manfaatnya, Pak. Informasi program pertanian yang terbuka membuat petani lebih cepat mengambil keputusan, berpartisipasi aktif. Ini bukti bahwa smart government berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Baik, pertanyaan selanjutnya, di balik capaian smart government, kita juga menghadapi bad practice nih yang belakangan ini menjadi perhatian publik, yaitu kasus perselingkuhan dan keterlibatan ASN dalam judi online atau bisa yang kita kenal tuh sebagai judol. Kira-kira bagaimana dampak di tingkat kecamatan menurut Bapak Angga? Baik, Ibu. Untuk dampaknya sendiri itu sangat serius, Bu ya. Untuk perselingkuhan dan judol atau judi online ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi berpengaruh langsung pada kinerja, disiplin, dan citra dari ASN itu sendiri. ASN yang terjerat judol cenderung tidak fokus bekerja, berisiko masalah keuangan, bahkan bisa berdampak pada pelayanan masyarakat. Sementara perselingkuhan mencederai etika dan integritas yang seharusnya dijaga oleh aparatur
negara tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi artinya bad praktik ini bertentangan dengan prinsip manajemen ASN yang profesional dan nilai ASN berakhlak ya Pak. Ya, betul sekali, Bu. ASN seharusnya menjadi teladan. Ketika perilaku pribadi tidak terkontrol, maka smart governance sulit untuk terwujud. Karena pondasinya adalah karakter dan tanggung jawab ASN itu sendiri. Eh, Menurut pandangan dari Diskominfo terkait persoalan judol dan perselingkuhan ASN ini dalam konteks smart governance ini gimana ya Pak Iqbal? Baik, seperti yang kita ketahui, judol itu kalau diibaratkan sekarang itu katanya dibasmi satu tumbuh seribu, jadi sangat sulit Bu, karena sudah mengakar. Nah, dari perspektif smart governance sendiri, ini adalah sebuah tantangan yang serius, terutama judi online itu sendiri. Judi online di mana dengan pemanfaatan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab, dia bisa menggunakan hal tersebut untuk hal yang negatif. Teknologi yang harusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, tapi di sini justru merusak moral dan produktivitas ASN. Di mana misalkan di kantor yang harusnya bekerja kita malah bermain judi online gitu. Dan juga itu mengganggu dari segi finansial dan keuangan kita. Selain itu perilaku tidak etis ASN seperti yang disebutkan tadi bad practice-nya yaitu dapat menurunkan kepercayaan publik Bu terhadap instansi kita. Padahal kepercayaan itu adalah kunci utama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Itu Bu. Oke, menurut Bapak-bapak sekalian, langkah apa yang perlu kita perkuat agar kasus tersebut ini tidak terus-menerus berulang? Menurut pendapat dari Bapak Angga terlebih dahulu, bagaimana nih Pak? Sebenarnya, pemerintah perlu untuk penguatan pembinaan mental, etika, dan pengawasan ASN. Jadi, ASN tersebut merasa diawasi dan juga diperhatikan. Kemudian, sanksi yang harus diberikan itu harus lebih tegas, tapi tapi yang tidak kalah penting adalah pencegahan dan pendampingan agar ASN tidak terjerumus ke perilaku menyimpang seperti itu, Bu. Oke, kalau menurut pendapat Bapak Iqbal, kita tuh harus berulang gitu. Ya, kalau menurut pendapat saya, solusi dan penguatan manajemen ASN ini sendiri yaitu kami mendorong literasi digital ASN bagaimana dengan melakukan pengawasan pemanfaatan teknologi itu sendiri, serta integrasi sistem manajemen ASN yang berbasis digital. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, perilaku menyimpang seperti judi online dan selingkuh ini dapat diminimalisir dan ASN juga terdorong untuk bekerja lebih profesional. Baik, berarti kita tuh harus lebih profesional dalam menyikapi semua kasus-kasus yang ada di sini sekarang ya Pak, berarti ya. Iya, benar sekali, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Dan kami pun di Dinas Pertanian juga meyakini bahwa ASN yang berintegritas adalah fondasi untuk Sarolangun yang lebih maju. Tanpa integritas, program sehebat apapun tidak akan berjalan maksimal ya. Oke, Smart ASN Government itu bukan hanya soal aplikasi dan sistem, tapi juga soal perilaku ASN dalam kehidupan sehari-hari. Menjauhi perselingkuhan dan judol adalah bagian dari tanggung jawab moral ASN untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mewujudkan visi misi Sarolangun Maju. Baiklah Baik. Bapak, terima kasih untuk diskusi kali ini. Sobat ASN, dari diskusi ini kita belajar bahwa smart government tidak hanya soal teknologi, tapi juga tentang perilaku dan manajemen ASN. Presentasi keterbukaan informasi publik adalah bukti Sarolangun mampu maju. Namun tantangan disiplin ASN harus diselesaikan bersama agar visi misi Sarolangun Maju benar-benar terwujud. Terima kasih kepada narasumber dari Bapak Angga, dari Kantor Camat Cerminan Gedang, dan Bapak Iqbal dari Dinas Kominfo yang telah memberikan wawasan pada podcast kali ini.
Saya Hana Falni Anggita dari Dinas Pertanian Sarolangun, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.